Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan mempresentasikan jurnal tugas mata kuliah adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Saya Revi Agustin, NIM 181170005, Prodi Biologi. Berikut ini adalah jurnal yang menjadi acuan dalam presentasi saya. Jurnal dari Ahmad Sutopo dengan judul Pengaruh naungan terhadap beberapa karakter morfologi dan fisiologi pada varietas kedelai ceneng. Latar belakang. Kedelai merupakan tanaman pangan penting di Indonesia setelah padi dan jagung. Kebutuhan kedelai cukup tinggi sementara produksi masih belum mencukupi sehingga impor kedelai cukup tinggi. Salah satu cara meningkatkan produksi adalah meningkatkan luas panen kedelai. Kedelai umumnya merupakan tanaman palawija yang ditanam setelah pertanaman padi selesai. Penggunaan lahan di sela-sela tanaman perkebunan atau hutan bisa menjadi salah satu cara meningkatkan produksi kedelai. Lahan-lahan tersebut adalah lahan bernaungan. Salah satu kendala pada lahan bernaungan adalah kurangnya intensitas cahaya matahari serta energi cahaya yang bisa diterima tanaman. Kedelai akan memberikan respon yang berbeda terhadap kondisi naungan. Kedelai yang peka akan mengalami penurunan produksi yang cukup tinggi, sementara kedelai toleran masih dapat mempertahankan produksinya walaupun masih terjadi penurunan. Oleh karena itu, respon tanaman kedelai terhadap naungan perlu dipelajari. Respon tersebut bisa berupa perubahan karakter morfologi, anatomi, maupun fisiologi. Metodologi penelitian. Percobaan ini dilakukan di Kebun Percobaan Lewi Kopo, Laboratorium Post-Harvest, dan Laboratorium Plant Analysis and Chromatography IPB Dramaga Bogor selama 4 bulan. Bahan yang digunakan yaitu benih kedelai varietas ceneng, pupuk kandang, furadan, urea, TSP, KCl, pupuk organik cair, bambu, paranet 55%, daun kedelai, es batu, aseton tris, aquades, etanol, dan antron 0,1%, serta alat yang digunakan yaitu tali rapia, gunting, alat ukur, hand sprayer, amplop, timbangan digital, oven, lux meter, cooler box, plastik, kertas label, mortar, gelas ukur, buret autometrik, mikrotub, spektrofotometer, alat-alat budidaya, serta alat tulis. Terdapat dua perlakuan yang diberikan untuk kedelai. Yang pertama, perlakuan cahaya penuh atau tanpa naungan. Kedua, perlakuan cahaya rendah dengan intensitas 55%, menggunakan naungan paranet. Cara pengerjaan. Sebelum penanaman dilakukan, tanah digemburkan terlebih dahulu, kemudian menaburkan kompos pada setiap petakan. Setelah itu membuat lubang tanam pada jarak tanam 40 cm x 20 cm. Setiap lubang tanam diberi furadan untuk mencegah lalat bibit. Kemudian menanam 2 benih per lubang, setelah itu lubang ditutup dengan tanah. Pemupukan dilakukan dengan membuat alur pupuk di setiap barisan tanaman. Pupuk yang diberikan yaitu urea 50 kg, TSP 75 kg, dan KCl 100 kg. Urea dan TSP ditaburkan di setiap barisan tanaman yang berbeda dengan KCl, dan kemudian menutup alur pupuk tersebut dengan tanah dan melakukan penyiraman. Urea diberikan 2 kali, yaitu pada saat tanam dan 3 minggu setelah tanam. Pada 5 minggu setelah tanam diberikan pupuk organik cair pada setiap petak percobaan. Parameter pengamatan penelitian ini meliputi persentase daya tumbuh, tinggi tanaman, jumlah daun trifoliate, jumlah cabang, panjang dan lebar daun, luas daun, waktu muncul bunga, kandungan klorofil daun, kandungan gula, jumlah bintil akar, jumlah polong total, jumlah polong isi, jumlah polong hampa, bobot polong total, bobot basah tajuk dan bobot basah akar, dan bobot kering tajuk dan bobot kering akar. Hasil dan pembahasan. Pada percobaan ini diperoleh hasil berupa 12 tabel. Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa persentase daya tumbuh kedelai varietas ceneng menunjukkan hasil yang sama tinggi di atas 70% untuk semua perlakuan. Dari tabel
2, 3, dan 4, dapat diketahui bahwa perlakuan naungan memberikan hasil lebih tinggi dibandingkan tanpa naungan untuk peubah tinggi, jumlah daun, dan jumlah cabang tanaman. Semakin tinggi taraf naungan, maka semakin tinggi tanaman. Pada tanaman dengan kondisi naungan yang lebih tinggi, maka tanaman akan mengalami gejala etiolasi. Pada tabel 5, perlakuan tanpa naungan akan berbunga lebih awal dan memiliki jumlah bunga yang lebih banyak. Muncul bunga lebih awal karena tanaman mendapatkan intensitas cahaya lebih banyak. Intensitas cahaya tinggi menyebabkan pertumbuhan vegetatif lebih cepat. Jumlah bunga lebih banyak karena hasil fotosintesis yang optimal pada tanaman tanpa naungan. Pada tabel 6 dan 7, hasil pengamatan yang diperoleh yaitu pemberian naungan meningkatkan panjang dan lebar daun indeks luas daun atau ILD tanaman kedelai pada saat 6, 7, dan 8 minggu setelah tanam. Luas daun meningkat. Hal ini dikarenakan tanaman beradaptasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan hasil pengamatan tabel 8, dapat dilihat bahwa kandungan klorofil A, klorofil B, dan karotenoid lebih tinggi pada perlakuan naungan dibandingkan perlakuan tanpa naungan. Namun, berbeda dengan kandungan antosianin. Perlakuan tanpa naungan memiliki kandungan antosianin yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan naungan. Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 9, bobot basah, bobot kering tajuk, dan kadar air perlakuan naungan lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan tanpa naungan. Tingginya bobot basah tajuk disebabkan oleh kadar air yang tinggi pada tanaman. Pada tabel 10, bintil akar dan bobot kering perlakuan tanpa naungan lebih tinggi dibandingkan perlakuan naungan. Sedangkan bobot basah dan kadar air akar pada perlakuan naungan lebih tinggi dibandingkan perlakuan tanpa naungan. Tingginya bobot basah akar disebabkan oleh tingginya kadar air akar tanaman. Pada tabel 11, bahwa jumlah bunga, bobot polong, jumlah polong hampa, dan jumlah polong total perlakuan tanpa naungan lebih tinggi dibandingkan perlakuan naungan. Sedangkan jumlah polong isi perlakuan naungan lebih tinggi dibandingkan perlakuan tanpa naungan. Pada tabel 12, dari hasil pengamatan diperoleh bahwa kandungan gula tanaman kedelai dengan perlakuan tanpa naungan lebih tinggi dibandingkan perlakuan naungan. Kandungan gula total merupakan total dari seluruh gula yang ada pada daun, seperti monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Hal ini ada kaitannya dengan rendahnya respirasi pada tanaman tersebut, sehingga net fotosintatnya menjadi lebih tinggi. Kesimpulan, perlakuan naungan banyak mempengaruhi morfologi dan fisiologi kedelai, seperti mempengaruhi penurunan pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai melalui penurunan presentase daya tumbuh kecambah, bobot kering akar, jumlah bintil akar, kandungan pigmen antosianin, kandungan gula total daun, waktu muncul bunga yang lebih lambat, jumlah bunga saat panen, jumlah polong total, dan bobot polong. Perlakuan naungan juga mempengaruhi peningkatan pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai melalui peningkatan tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang, panjang, lebar, serta indeks luas daun, pigmen klorofil A, klorofil B, serta karotenoid. Bobot basah tajuk, bobot kering tajuk, kadar air tajuk, kadar air akar, penurunan jumlah polong hampa, dan jumlah polong isi. Tetapi, pada perlakuan tanpa naungan, tidak mempengaruhi morfologi dan fisiologi kedelai. Demikian video presentasi jurnal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.